Ya, selamat siang Pak Ujang. Mohon maafnya barangkali kegiatan ini ganggu aktivitas ibu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada ibu, terutama tentang pengambilan keputusan, yaitu tentang dilema etika atau rujukan moral. Ini yang pertama, yaitu selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini yang saya lakukan dari sudut pandang moral dan hukum, jika kasus itu memang melanggar hukum, maka berarti memang benar melawan salah. Dan jika itu kebalikannya, di sisi lain yaitu benar melanggar, maka itu baru bisa dikatakan dilema etika. Kira-kira bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang selama ini ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau menurut saya yang selama ini saya ambil, saya mengidentifikasi masalah tersebut dulu, terus saya mau memilah, kemudian karena itu sama-sama saling benar, kasusnya itu sama-sama benarnya, saya akan mengambil hal yang bisa tidak merugikan kedua belah pihak. Kalau langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya ibu lakukan selama ini? Dari kasus-kasus yang sudah terjadi itu biasanya kita identifikasi masalahnya dari mana, siapa saja yang terlibat, kemudian kita menemukan pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah itu kita membahas solusi dari permasalahan tersebut, dan yang terakhir dari beberapa solusi tersebut kita ambil yang paling terbaik. Ya. Kalau hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif, terutama dalam mengambil keputusan kepada kasus-kasus yang condong ke dilema etika? Itu tadi kita tetap melihat menentukan kasus-kasusnya tersebut sehingga tidak merugikan salah satu pihak, dan harus kedua pihak itu saling menguntungkan dan tidak kita tidak memihak salah satu dari keduanya, baik untuk kedua-duanya. Gitu. Kalau hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan terutama dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tantangannya kalau kita menemukan kasus yang memang benar-benar keduanya itu sama-sama benar, dan kita memang harus membutuhkan bantuan dari beberapa stakeholder yang ada di sekolah ini untuk memutuskan masalah tersebut. Biasanya apakah ibu itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, kalau seperti itu bisa, kalau kasusnya itu memang ringan, kita bisa menyelesaikan, kita bisa putuskan pada 1-3. Tapi kalau kasus tersebut memang berat, kita tidak menyelesaikan sendiri, berarti kita harus mendatangkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kira-kira ada nggak seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja kalau keterlibatan orang-orang yang ada di sekolah maupun orang-orang yang berkepentingan itu sangat membantu dalam mengambil keputusan pada suatu kasus di sekolah ini, termasuk dalam hal menyelesaikan dilema etika dalam. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran yang seperti apa yang ibu dapatkan atau ibu petik dari pengalaman yang ibu alami pada saat mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Dari beberapa kasus yang ada dan dalam penyelesaiannya, ini dapat memberi pelajaran bahwa saya harus bisa bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus, terutama yang berhubungan dengan kasus yang dilema etika tersebut. Baiklah Bu, mungkin wawancaranya cukup sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang. Tujuan saya mengajak untuk berdiskusi atau wawancara pada
pagi hari ini, yaitu untuk mendiskusikan tentang pengambilan keputusan yang sering Ibu lakukan, terutama yaitu tentang dilema etika atau merupakan bujukan moral. Selama Ibu menjadi seorang kepala sekolah, kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika atau mana yang termasuk ke dalam bujukan moral? Ya, selama saya menjadi seorang pemimpin di SD Harum 3, Kak Ujang, kalau bujukan moral itu kan lebih mudah Kak mengidentifikasinya, karena bujukan moral itu adalah benar lawan salah. Etika itu adalah permasalahan yang melawan benar lawan benar, Bapak. Di mana permasalahan tersebut biasanya menyangkut dengan penyimpangan atau permasalahan etika di sekolah. Oh, geng seperti itu. Terus selama ini kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, yaitu terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Ya. Berarti dilema etika ya itu ya. Biasanya yang pertama saya akan mengidentifikasikan fakta yang ada di dalam permasalahan tersebut. Kemudian siapa-siapa saja yang terlibat. Kemudian alasan mengapa permasalahan itu terjadi. Dan biasanya dilihat terlebih dahulu apakah permasalahan ini melanggar peraturan atau melanggar hukum atau tidak. Kemudian kita melihat kepentingan mana yang lebih dominan. Kemudian manfaat diambil keputusan itu bagaimana, dan apabila diperlukan saya akan melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan ini. Langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini, selama menjadi kepala sekolah? Sebelum mengambil suatu keputusan, biasanya kalau terjadi suatu masalah, biasanya saya mengidentifikasikan terlebih dahulu. Di antaranya yang tadi Bapak, fakta, alasan, siapa saja yang terlibat, kemudian latar belakang. Kemudian melihat permasalahan ini melanggar hukum atau tidak, atau peraturan yang ada di sekolah atau tidak. Kemudian melihat kepentingan mana yang harus lebih diutamakan atau lebih dominan, dan melihat ke depannya itu setelah diambil keputusan itu apakah lebih banyak manfaat atau mudaratnya. Seperti itu. Ini. Kalau hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif, terutama dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sering terjadi di lingkungan sekolah yang Ibu pimpin? Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan biasanya yang pertama pasti akan ditelaah dulu apakah kasus itu melanggar hukum atau peraturan atau tidak itu ya Kak. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai keagamaan dan kemanusiaan. Kemudian keputusan diambil demi kepentingan orang banyak atau dalam hal ini kepentingan siswa. Kemudian manfaat keputusan tersebut. Kemudian yang terakhir itu kita mengharapkan apa yang kita lakukan itu adalah apa yang orang lain lakukan kepada kita. Biasanya seperti itu. Kalau hal-hal apa saja yang selama ini itu yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada saat kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangannya pasti banyak ya Pak. Karena kita benar lawan benar. Itu yang pertama adalah menentukan prioritas. Jadi benar lawan benar, benar-benarnya itu yang mana yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Kemudian solusi permasalahannya ini apakah nantinya baik untuk semua orang atau merugikan satu atau dua orang atau bagaimana, kita kan harus memikirkan itu. Nanti tantangannya itu. Kemudian apakah keputusan yang kita ambil nanti manfaatnya untuk sekolah itu baik atau tidak, atau merugikan atau bagaimana, itu tantangannya seperti itu. Kemudian apakah dalam memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, semisal apakah ada di sini Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaian dalam kasus dilema etika ini? Kalau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah masalah itu relatif.
Ya, tergantung apakah permasalahan itu harus segera diselesaikan atau tidak, yang pertama pasti. Kemudian kita juga melihat permasalahannya berat atau tidak. Apabila berat, biasanya kita akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan. Oh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Itu pasti rekan-rekan guru, itu semua pasti harus bisa diajak berdiskusi tentang kasus-kasus yang terjadi, baik itu menyangkut guru maupun menyangkut siswa. Kemudian juga ada pengawas, Pak, dan juga korwil yang bisa dijadikan tempat meminta saran atau solusi ketika kita sudah menetap tidak bisa mengambil keputusan. Kira-kira dari kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah yang Ibu pimpin ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, kalau pembelajaran apa yang kita petik itu pasti banyak, Pak. Terutama kalau untuk saya, semua persoalan itu pasti ada jalan keluarnya dan pasti bisa dicari. Tinggal kita mengambil sebuah keputusan tentang solusi apa yang kita ambil dari kasus tersebut. Mengacu pada aturan, pasti aturan yang berlaku, dan mempertimbangkan baik buruk di mana dampak buruk yang paling minimal yang seharusnya bisa kita ambil. Oke, Bu, terima kasih atas waktunya.